Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Melsa, Ustazah Yulis, Ustazah Rahayu, Ustazah Raihana. Solihah, apa kabarnya hari ini? Kita jawab dengan salam tazkiyah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Solihah, hari ini kita memasuki subtema 2 pembelajaran 4-6. Di pembelajaran 4-6 ini kita akan membahas perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah-ubah dengan cepat. Misalnya, pada saat pagi hari, cuaca cerah sekali. Tapi, ketika siang hari, hujan turun sangat deras. Perubahan cuaca, terutama cuaca ekstrim, dapat memengaruhi berbagai hal. Dampak perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, apa saja sih penyakitnya? Yang pertama, flu. Siapapun yang memiliki kondisi tubuh yang lemah atau kurang sehat dapat terserang flu. Yang kedua, penyakit mimisan. Mimisan ini tidak berbahaya bila tidak disertai penyakit lain. Yang ketiga, sakit kepala atau pusing. Sakit kepala ini terjadi karena suhu tubuh terlalu panas. Penyakit yang kelima yaitu sesak nafas. Sesak nafas ini disebabkan karena udara yang sangat dingin yang dapat menyebabkan saluran pernapasan menjadi terganggu. Yang kelima, saluran pencernaan. Nah, selain berdampak pada kesehatan tubuh manusia, ternyata perubahan cuaca juga berdampak pada lingkungan sekitar. Contohnya, angin puting beliung, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, ketika bencana itu terjadi, warga saling bahu-membahu memperbaiki rumah yang rusak. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tenaga untuk bekerja, namun juga berupa bantuan bahan bangunan. Itulah sikap mau bergotong royong dan saling membantu yang ditunjukkan warga. Semangat tersebut harus kita contoh. Kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Bila bantuan yang dibutuhkan melebihi kemampuan, maka kita dapat melakukannya bersama-sama. Itulah makna dari kerjasama. Solihah, silakan dibuka bukunya halaman 67. Sebelum Ustazah menjelaskan halaman 67, Ustazah akan menceritakan apa itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana. Misalnya, hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh lainnya yaitu ada hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 67. Ustazah akan membacakan sebuah artikel yang berjudul BMKG, munculnya cuaca ekstrim disumbang aktivitas manusia. Munculnya cuaca ekstrim belakangan ini ternyata banyak disumbang oleh kegiatan manusia. Bahan buangan dan polusi yang disebabkan kegiatan manusia memberi pengaruh besar dalam mempercepat proses perubahan yang terjadi. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri, bertambahnya jumlah penduduk, membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya, kerap terjadi cuaca ekstrim seperti musim penghujan, musim kemarau, dan curah hujan tinggi. Menghadapi hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasi dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sementara, langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor, serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Kampanye penanaman pohon juga perlu dilakukan. Selain itu, ruang terbuka hijau yang ada harus dipertahankan, bahkan perlu untuk ditambah. Dari artikel yang sudah dibacakan tadi, kita akan mencari kata atau istilah khusus. Nah, apa sih kata atau istilah khusus itu? Ternyata kata atau istilah khusus itu merupakan gabungan dari kata-kata yang memiliki makna di bidang tertentu. Contohnya apa? Yuk kita mencari katanya. Yang pertama, yaitu ada istilah khusus polusi.
Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, limbah. Dari ketiga istilah khusus itu memiliki makna atau arti. Yang pertama, polusi artinya yaitu pencemaran udara atau udara yang tidak bersih. Yang kedua, adaptasi artinya penyesuaian. Yang ketiga, limbah yang artinya sisa proses produksi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi diingat kembali bahwa istilah atau kata khusus merupakan gabungan kata-kata yang memiliki makna di bidang tertentu. Nah, Soli-Soliha, kita akan belajar tentang cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca kita tidak menentu. Kadang hujan, mendung, dan cerah. Di setiap harinya itu berbeda-beda. Perubahan cuaca ini tidak baik untuk kesehatan. Jadi di sini Ustazah akan memberikan 7 tips menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah, diusahakan Soli-Soliha mengkonsumsi makanan yang bergizi di setiap harinya dan hindari untuk menunda makanan. Yang kedua, banyak minum air putih. Nah, air putihnya itu diusahakan tidak dingin karena cuaca kita sedang ekstrim. Minum air putih sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh serta meningkatkan tenaga. Lalu yang ketiga, olahraga teratur. Luangkan 30 menit untuk olahraga agar tubuh kita tidak kaku. Selanjutnya, yang keempat, istirahat yang cukup. Hindari kebiasaan tidur larut malam, beristirahat yang cukup. Selanjutnya, konsumsi vitamin. Untuk menambah daya tahan tubuh, dianjurkan untuk meminum vitamin setiap harinya. Selanjutnya, membawa barang yang diperlukan. Bawalah payung atau jas hujan ketika kalian keluar rumah. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Imbangi pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu upaya menghindari dari penyakit. Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan informasi penting tersebut. Sekarang, apa saja sih informasi penting tersebut? Nah, betul. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, banyak minum air putih. Nah, dan yang ketiga, jaga kebersihan. Hai Soli-Soliha, bisa buka bukunya halaman 70. Kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, untuk membandingkan pecahan, kita akan belajar saat ini yang memiliki penyebut berbeda. Tapi Ustazah akan mengulas sedikit tentang pecahan yang memiliki penyebutnya sama. Masih ingat saat pembelajaran di Zoom kemarin? Ya, Ustazah akan mengulas sedikit ya. Misalnya Ustazah punya pecahan 1/6 dengan penyebutnya sama nih, per 6, tapi pembilangnya 3. Masih ingat? Tanda yang tepat untuk dituliskan di sini lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, betul. 1 lebih kecil dari 3. Untuk yang penyebutnya sama, Soli-Soliha, tidak perlu pusing. Ustazah ini penyebutnya sama, 6. Bagaimana? Begitu ya. Teman-teman bisa bandingkan saja 1 dengan 3. 1 lebih kecil dari 3. Masih ingat kan kemarin? Ini adalah lambang lebih kecil bila kita tarik garis. Huruf K. Baik Soli-Soliha, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Teman-teman bisa buka di halaman 70. Di sini ada 3 langkah Soli-Soliha. Bilangannya atau pecahannya itu ada 1/2 dengan 1/4. Langkah pertama, kita akan membuat 2 buah lingkaran.
Seperti ini ya. Baik, kemudian membagi gambar menurut penyebut pecahannya. Nah, untuk pecahan 1/2, Ustazah pindahkan ya. Untuk pecahan yang 1/2, 1 ini sebagai pembilang, masih ingat ya? Pembilang. Kemudian angka 2 ini sebagai penyebut. Kita akan membagi gambar menurut penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 2, berarti kita akan membagi lingkaran ini menjadi 2. 1, 2. Kemudian yang penyebutnya 4, kita akan membagi menjadi 4 bagian. Seperti ini. Kemudian langkah ketiga, pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Baik. Di sini pembilangnya 1, berarti 1 bagian kita warnai atau kita arsir. Kemudian di sini juga pembilangnya 1, berarti 1 bagian kita warnai. Seperti ini ya. Kesimpulannya adalah ternyata pecahan 1/2 luas daerahnya lebih besar daripada 1/4. Sudah kita bisa bedakan ya bagaimana bentuk yang kita dapat. Seperti ini. Seperti ini. Soli-solihah bisa dilihat ya. Bentuk setengah dengan bentuk 1/4 berbeda. Setengah atau 1/2 lebih besar daripada 1/4. Seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya? Soli-solihah bisa buka di halaman 76. Di halaman 76 ada contoh soal pecahan 1/2 dengan pecahan 1/4. Kalau sebelumnya kita belajar tentang penyebut yang sama, kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Untuk yang ini kita akan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara mengali silang. Ya. Seperti ini. Pembilang dikali silang dengan penyebut pecahan yang lain. Kemudian pembilang dikali silang juga dengan penyebut pecahan yang lain. Kita akan menentukan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Oh iya, kalau kita akan menentukan tanda sama dengan, soli-solihah tidak perlu merasa kesulitan. Kalau pecahannya sama atau persis atau mirip, soli-solihah bisa memberikan tanda sama dengan. Contohnya 1/2 titik-titik 1/2. Nah, kalau seperti ini otomatis jawabannya sama dengan, karena pecahan yang satu dengan pecahan yang satunya mirip atau sama, jadi jawabannya sama dengan. Berbeda dengan 1/2 dan 1/4. Ini cara mengerjakannya, pasti kita akan menemukan lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Kita kali silang bersama ya. 1 dikalikan 4. 1 dikali 4 berapa? 4. Hasilnya kita taruh di sini, kita tuliskan di sini. Kemudian 1 dikali 2. Jawabannya 2. Lebih mudah kan? Kita akan menentukan 4 lebih besar atau lebih kecil dari angka 2. Jawabannya, ya betul, 4 ini lebih besar dari 2. Masih ingat ya, ini adalah tanda lebih besar. Kalau kita tarik garis, akan membentuk huruf B atau besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.